2,000 years later. Lihat Ai. Thousand years later. Beginilah kondisi kolam ikan koi saya, teman-teman. Setelah selesai kurang lebih 1 bulan yang lalu, ternyata saya masih belum bisa memelihara ikan ya. Saya masih harus bersabar karena kondisinya ini masih bocor, teman-teman. Kalau menyimak video saya yang lalu, di situ saya coba mengatasi kebocoran menggunakan cat epoksi ya. Nah, kolam ikan ini saya cat menggunakan cat epoksi dari Danepen Upox epoksi sampai 3 kali pengecatan, teman-teman. 5 hari kemudian setelah kering ini saya isi air sampai batas maksimum ketinggian air di kolam ikan saya ya, 90 cm. Dan keesokan paginya ternyata air berkurang sampai 8 cm, teman-teman. Lumayan banyak ya berkurangnya. Ini ternyata tidak memberikan solusi ya, kondisinya masih sama bocor. Saya coba tutup saluran air dari kolam utama ke chamber filter ya. Saya tutup semuanya untuk mengetahui di mana sih letak kebocorannya, apakah di kolam utama atau di chamber filter. Ini semuanya saya tutup ya, baik saluran dari kolam utama ke chamber filter maupun antar chamber filter saya tutup. Dan ternyata airnya ini berkurang dari semuanya ya, dari kolam utama berkurang, dari chamber filter juga berkurang. Yang tidak berkurang hanya di chamber keempat, teman-teman, chamber pompa. Ini kondisi airnya masih bagus ya, ada di level ketinggiannya 90 cm. Nah, ini sebetulnya kolam ini bisa diisi lebih airnya ya, sampai 110 cm. Tapi karena saya punya anak kecil dan takut terjatuh ya, jadi saya isinya hanya 90 cm, teman-teman. Karena tinggi anak saya 110, jadi kalau misalkan sampai jatuh juga air masih ada di bawah kepalanya ya. Kemudian kalau saya cek lebih detail lagi, ini ternyata terjadi penggelembungan cat, teman-teman. Banyak sekali ya, ini penggelembungan catnya itu rata sampai di seluruh permukaan dinding kolam utama. Ini kalau saya pencet sih nggak tahu ya, apa isinya itu air atau udara gitu.
saya belum mau apa-apain dulu, jadi rencananya mau tunggu dulu sampai air itu benar-benar stabil ya, sampai di mana gitu tingkat kebocorannya itu. Nah ini penggelembungan cat ini kalau saya baca sih katanya karena permukaan dinding kolam lembab. Tapi ini saya pastikan sih waktu ngecat itu kering ya, karena kolam ini kan nggak saya isi air selama kurang lebih 1 minggu ya. Jadi pada saat saya tahu ada kebocoran menggunakan cat Damdex, saya kuras dan saya biarkan kering itu kurang lebih 1 minggu. Karena kondisi saya juga masih sakit kan waktu itu ya teman-teman, jadi belum bisa melakukan pengecatan. Ini kurang tahu sih saya penyebabnya, apakah permukaan dinding kolamnya lembab atau memang catnya kurang bagus gitu ya. Kecewa juga sih sebetulnya karena saya sudah setup ya semuanya, sampai filter juga saya isikan ke chamber-chamber itu. Jadi udah mau memulai rencana aquaponik, tapi ternyata belum bisa kesampaian. Padahal ini tinggal dipasangkan saja sih ke pipa pompa dan pipa pembuangan yang udah saya set ya di kolam ikan koi saya ya. Proses ya teman-teman, jadi memang mungkin karena saya juga ini kan termasuk bikin sendiri gitu ya, biayanya juga nggak terlalu mahal. Untuk pembuatan kolam ini saya menghabiskan sekitar 4 juta mungkin ya kurang lebih teman-teman, termasuk murah untuk ukuran kolam ikan 3 kali 1,2 meter ya. Dan ini juga bahannya saya banyak pakai bekas renovasi rumah ya, kayak bata merah gitu. Jadi nggak saya beli untuk kolam, memang sisa-sisa pembangunan rumah saja. Dan untuk 4 juta itu bukan hanya kolam saja teman-teman, jadi juga keramik gitu kan untuk lantai. Kalau pakai jasa sih biasanya kan mahal ya teman-teman, untuk pembangunan ini bisa sampai 15 juta mungkin kalau menggunakan jasa spesialis pembuatan kolam ikan. Jadi tukang yang mengerjakan kolam ikan saya ini tukang yang biasa merenovasi rumah saya ya, tukang bangunan biasa. Dan pengerjaannya waktu itu hanya 6 hari ya untuk tukang. Jadi 6 hari juga yang dia kerjakan itu ngebongkar pondasi ya, pondasi halaman depan rumah, dan memasang keramik waktu itu. Jadi untuk pengerjaan kolamnya mungkin hanya sekitar 3-4 hari ya. Nah teman-teman, kalau yang mau bikin kolam ikan ya kalau sama spesialis sih lebih mahal, tapi mungkin lebih terjamin ya. Kalau seperti saya termasuk murah sih ini ya harusnya gitu, tapi ya hasilnya banyak yang harus dilalui ya, banyak ujian. Tapi nggak apa-apa teman-teman, tetap semangat aja ya. Nah ini rencananya mungkin sekarang saya tidak akan dulu apa-apain ya kolamnya, saya biarkan aja dulu sambil ngecek di mana posisi bocornya gitu sampai level ketinggian airnya stabil. Oke teman-teman, mungkin sharing tentang kolam ikan koi ini sampai sini dulu. Nanti saya update lagi perkembangannya kalau sudah ketahuan letak bocornya ya. Terima kasih sudah menonton, semoga pengalaman ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang sedang membuat kolam ikan koi. Teman-teman, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.